kita mau eksplor Museum Fathahillah. Ikutin terus ya. Ini merupakan suasana di depan gedung Fathahillah Kota Tua Jakarta. Nah, sekarang kita menuju ke pintu masuk Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta. Ikutin terus ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki Museum Fathahillah. Nah, ini dia merupakan tampak awal setelah memasuki Museum Fathahillah. Lalu di sini juga terdapat sejarah dari terbentuknya Museum Jakarta. Jadi sekarang kita sudah berada di kawasan merchandise di mana kalian bisa melihat atau membeli aksesoris dari khas Jakarta. Nah, ini merupakan beberapa koleksi merchandise khas Jakarta yang dapat kita temukan di Museum Fathahillah Kota Tua. Lalu ini merupakan tampak belakang dari suasana Museum Fathahillah Kota Tua. Sekarang kita sudah memasuki Museum Fathahillah Kota Tua. Sekarang kita sudah ada di peninggalan peninggalan. Di sini ada letaknya dan juga peninggalan batu selanjutnya di sini juga ada peninggalan-peninggalan ini wilayah Nusantara Tenggara. Di sini juga ada peninggalan-peninggalannya. Oke, selanjutnya di sini kita berada di wilayah sejarah masa bercocok tanam dan produksi. Lalu di sini juga ada cara pembuatan alat batu pada zaman dahulu, yaitu seperti gelembung yang dibuat dalam beberapa bahan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis peninggalan batu-batunya. Oke, selanjutnya di sini sudah berada di wilayah peninggalan kebudayaan Hindu. Di sini merupakan salah satu dengan kebudayaan bumi. Dan di sini ada juga peninggalan dari kebudayaan bumi. Salah satunya ada beberapa koleksi gerakan bumi. Selanjutnya di sini ada dari Jabodetabek. Maksud dari hal ini adalah ada peninggalan arkeologi yang ditemukan di daerah Jakarta dan sekitarnya seperti gerakan yang sudah kita perlihatkan. Lalu di wilayah ini kita dapat melihat beberapa koleksi khas Jakarta pada zaman dahulu, seperti ada miniatur kursi panjang dan juga ada miniatur kursi biasa. Lalu ke sebelahnya ada kotak penyimpanan zaman dahulu. Ada juga wadah timbangan beras. Lalu di sebelahnya di sini ada alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, alat ukur bata, dan yang terakhir alat ukur genteng. Dan di sini juga ada beberapa koleksi mata uang zaman dahulu seperti mata uang logam maupun mata uang kertas. Lalu sekarang kita memasuki ke wilayah Museum Jakarta yang dimana terdapat beberapa sejarah terbentuknya kota DKI Jakarta. Di sini terdapat beberapa gambaran wilayah Selat Sunda dan juga peta-peta Jakarta zaman dahulu. Lalu ada cerita terbentuknya nama-nama Sunda Kelapa.
Dan di sini terdapat cerita ataupun sejarah terbentuknya Batavia. Nah, teman-teman, di depan ini kita bisa melihat gambaran wilayah Batavia pada zaman dahulu atau pada tahun 1919. Lalu berkembang menjadi seperti ini pada tahun 1650. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman, wilayah Batavia pada tahun 1650. Dan ini juga ada beberapa peninggalan senjata pada zaman dahulu. Masih tentang sejarah terbentuknya Jakarta, di sini juga ada miniatur kapal VOC. Lalu di depannya ada beberapa gambaran kehidupan Batavia menurut sketsa dan litografi. Sekarang kita berada di kawasan Stadui, yang dimana masih tentang terbentuknya Batavia. Nah, di sini merupakan sejarah di mana Batavia dari utara ke selatan. Selanjutnya di sini ada balai kota. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, gambaran balai kota pada zaman Batavia. Nah, di sini juga ada ruang orientasi, masih tentang Batavia. Di sini kita bisa melihat gimana sih berubahnya Kalapa menjadi Jakarta. Nah, di sini ada wilayah lahirnya sebuah kota yang dimana kawasan ini tuh terdiri dari beberapa koleksi benda-benda pada zaman Batavia atau Jakarta. Selanjutnya kita berada di Kampung Amal Ladan yang dimana di sini tuh bersejarah bahwa Jakarta merupakan sebuah kampung besar. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi di sini merupakan gambaran penjara bawah tanah pada zaman dahulu. Jadi Bapak, saya izin sedikit bertanya kepada Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya jadi di sini Bapak bertugas sebagai apa? Ini saya ada pertanyaan karena di saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Kira-kira masih banyak nggak sih Pak peminat atau pengunjung yang datang ke kampus ini? Banyak ya, jadi ramenya itu kita di weekend. Kalau di sini ya seperti nggak terlalu banyak. Kalau weekend satu minggu tuh seharinya tuh di atas 1.000, 1.400, 1.300, 1.100. Kadang-kadang garam minggunya nggak turun ya, jadi di atas 1.000. Alhamdulillah tambah banyak setiap minggu ya, seperti itu. Karena masih 75%, jadi mungkin agak seperti sebelum pandemi sampai jam 5 ya. Jumlah pengunjung nggak banyak karena jam 2:30 kita tutup, belum full ya. Dan cuma tutup 2:30, ditunggu itu sampai jam 3. Jadi lebih awal tutupnya ya, lebih awal. Jadi sebenarnya yang mau masuk masih banyak itu ya. Seperti itu masih banyak. Nanti ya semakin kesini semakin ramai. Jadi bedanya cuma jumlah pembatasan pengunjung sama jam operasional. Iya, jam ya, Pak? operasional karena masih ada 5%. Sebagai Bapak saat ini Anda masih suka dukanya di sini. Saat ini suka dukanya Bapak bertugas di sini. Nah, kalau saya sih mungkin banyak sukanya ya karena ini cocok dengan pekerjaan saya sebagai pengunjung. Karena saya suka ketemu banyak orang dan setiap hari itu beda-beda latar belakang, ya kan, beda usia, ya kan, seperti nggak ketemu itu aja kan seperti itu. Nah kalau sukanya karena kita nggak melulu memandu ya kan, karena kita kalau mandu berjalan tengah jam lebih itu biasanya kita nggak
nggak ngobrolin tentang koleksi secara gedung aja, jadi dia bisa ngobrol apa aja sebenarnya kayak sama temen seperti itu ya kan. Nah dukanya mungkin kalau ya kalau misalnya sepi ya kan, ada ini ya kan, TV juga ya kan, seperti itu. Terus banyak misal kemarin kan banyak apa, karena lockdown banyak apa yang tutupnya museum seperti itu, jadi ya nggak masuk seperti itu ya kan. Jadi nanti seperti itulah. Kira-kira untuk harapan Bapak ke depannya untuk museum ini apa? Jadi semakin bertambah seperti lingkungan pengunjung yang jelasnya, misalnya dari pelayanannya, kita juga pelayanan tahu saja dan maksimal. Kita kan pelayanan terima, kita kan juga di sini apa pelayanan utama, jadi nggak profit oriented kan, museum ini pemerintah seperti itu, jadi nggak ngambil keuntungan, tapi yang diinvestasikan itu pelayanan dari sebagai tawanannya. Terus pengunjung maunya, kalau dulu kan musim sepi ya kan, masuk musim itu serem kan gitu ya kan, itu harus banyak cahaya jadi terang ya kan, tatapan webnya yang lebih menarik seperti itu ke kalangan misalnya anak-anak. Kan di sini ada puzzle itu yang peta Cila itu ya, Iya. jadi anak-anak itu bisa interaksi. Kalau modern ini belum apa ya, maksimal buat jadi museum ramah anak kan ya, belum maksimal, tapi seenggaknya ada lah dikit seperti itu, seperti puzzle buat anak-anak main di museum puzzle itu ya, nah, seperti itu. Jadi semakin sini nggak hanya orang-orang tertentu penggunaan museum, tapi juga dari semua kalangan, anak-anak, remaja semuanya seperti itu. Dari Bapak mungkin itu aja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Jadi selain ada museum di Kota Tua ini, terdapat juga beberapa tempat kuliner atau pedagang kaki yang menjual beberapa cenderamata. Selesai sudah kami mengeksplor tentang Museum Fathahillah. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Saya Nabila Kaprilia. Saya Viola Mega Putri. Saya Yurika Priyandini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.